Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Pak Guru dalam pelajaran fikih kelas 6. Bagaimana kabar kalian murid-murid? Pak Guru berharap kalian baik-baik saja ya. Tetap sehat dan tetap semangat meskipun di rumah. Mari kita awali pelajaran kali ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Murid-murid, pokok pembahasan kali ini adalah membiasakan mengonsumsi makanan halal. Kemarin kita sudah belajar pengertian makanan halal dan macam-macamnya. Kali ini kita akan membahas membiasakan mengonsumsi makanan halal. Artinya bagaimana cara kita agar selalu dapat mengkonsumsi makanan-makanan yang halal. Sebagai seorang muslim, kita harus cermat dalam memilih sumber makanan. Kita hendaknya memastikan bahwa makanan yang kita konsumsi adalah makanan yang halal. Mengenai bagaimana makanan halal itu apa, sudah Pak Guru jelaskan di pertemuan yang kemarin. Agar kita terbiasa mengkonsumsi makanan yang halal, Pak Guru punya 5 tips atau 5 cara. Nah, cara yang pertama yaitu pilihlah bahan makanan yang halal. Mengenai kriteria halalnya makanan itu sudah Pak Guru jelaskan di pertemuan yang kemarin. Terus tips yang kedua atau cara yang kedua yaitu kita harus memilih tempat orang Islam. Nah, sekali lagi Pak Guru tekankan, kalau kita jajan, kalau kita membeli sesuatu barang yang akan kita masak, seyogianya kita belanjanya di warung-warung muslim. Sudah tentu kalau warung orang Islam, mereka pasti menyetandarkan barang-barang mereka sesuai ketentuan-ketentuan yang ada dalam agama Islam. Dan cara yang ketiga, sebaiknya kita menghindari membeli atau memakan barang hasil curian, hasil rampokan, hasil berjudi, dan hasil korupsi. Contoh, ada orang yang menjual pisang. Nah, mereka tidak menanam pisang, tapi kok tiba-tiba menjual pisang. Nah, patut kita pertanyakan dari mana asal pisang itu diperoleh. Kalau memang pisang itu dari kulaan atau dari pasar, ya kita beli. Tetapi kalau itu ternyata kita tahu bahwa pisang itu dari mencuri, maka kita tidak boleh membelinya lalu kita konsumsi. Dan begitu juga barang-barang yang lain. Tips yang keempat yaitu kita tidak boleh memakan makanan yang sudah ada dalilnya bahwa makanan itu dilarang untuk dimakan. Contohnya binatang yang kukunya tajam, yang berkuku tajam, bertaring, binatang buas, terus anjing, babi, hewan yang menjijikkan. Nah, yang menjijikkan ini kriterianya banyak sekali. Ada yang menjijikkan secara khusus dan ada yang menjijikkan secara umum. Nah, secara umum contohnya seperti tokek, cicak. Nah, itu secara umum orang mengatakan jijik. Nah, kita hindari makanan-makanan yang seperti itu. Tetapi kalau belalang itu ada yang sebagian jijik, ada yang sebagian tidak. Artinya sebagian orang itu jijik secara khusus. Jadi kalau orang itu jijik terhadap belalang, sebaiknya jangan memakan belalang. Tetapi kalau orang yang tidak jijik dengan belalang,
boleh dimakan. Kenapa? Karena belalang sudah ada dalil yang membolehkannya. Nah, tips yang terakhir yaitu kita sebaiknya selalu bersyukur kepada Allah. Selalu senantiasa bersyukur kepada Allah agar kita diberi rizki-rizki yang halal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah 5 tips agar kita selalu mengkonsumsi makanan yang halal. Lalu manfaat makanan halal bagi tubuh manusia itu apa saja? Nah, ini Pak Guru kasih gambar tentang manfaat makanan halal bagi tubuh manusia. Bisa murid-murid lihat. Yang pertama, manfaatnya adalah kita terhindar dari murka Allah. Itu jelas, kalau makanan yang kita makan itu halal, kita pasti terhindar dari murka Allah. Artinya kita dapat pahala. Yang kedua yaitu tubuh kita akan selalu sehat. Meskipun tidak menutup kemungkinan orang yang makan makanan halal juga akan sakit juga. Di kehidupannya tidak akan selalu sehat. Memang hidup itu kan kalau tidak sakit ya sehat. Tetapi kalau makanan yang kita makan itu halal, setidaknya penyakit yang timbul nantinya tidak penyakit yang aneh-aneh. Intinya, kalau makanan kita itu makanan halal dari segi bahan, cara penyajian, dan lain sebagainya, tubuh kita akan menerima dengan baik. Dan pasti tubuh itu akan selalu sehat. Dan yang ketiga, manfaat dari makanan halal bagi tubuh kita adalah akan menghasilkan hati dan pikiran yang bersih. Jadi kalau kita makan makanan yang halal, hati kita, pikiran kita itu akan selalu positif thinking, mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mudah tersinggung, tidak mudah marah, tidak mudah terpengaruh terhadap rayuan setan yang terkutuk. Dan manfaat berikutnya adalah akan diberi rizki yang halal dan dilipat gandakan oleh Allah. Ya, ini yang penting. Jika kita selalu menjaga makanan kita, dari mana makanan itu diperoleh, insya Allah manfaatnya kita akan diberi rizki yang halal dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, manfaat makanan halal bagi kita yaitu menunjukkan pada umat lain bahwa agama kita, agama Islam adalah agama yang baik dan hanya mengerjakan kebaikan. Artinya dari segi makanan pun diatur, tidak sembarangan. Kita tunjukkan pada pemeluk agama lain, ini loh Islam, makanannya saja tidak sembarangan, selalu dipilih yang terbaik. Nah, semoga dengan mengetahui manfaat-manfaat makanan halal ini, kita selalu dapat memilih makanan-makanan yang halal. Murid-murid juga seperti itu, tidak boleh makan sembarangan. Artinya sembarangan itu adalah tidak memperhatikan kehalalan barang yang akan kita makan. Kita harus jaga terus. Mengenai manfaat makanan halal sudah Pak Guru terangkan di atas. Nah, sekarang mengenai hikmah memakan makanan yang halal. Hikmah itu apa? Hikmah yaitu kebaikan-kebaikan yang akan kita dapat jika kita memakan makanan yang halal. Yang pertama yaitu kita mendapat kesehatan jasmani dan rohani.
Artinya akal pikiran kita, jasmani badan kita akan sehat. Ini sesuai hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalb. Artinya, ketahuilah sesungguhnya di dalam diri ini terdapat segumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini, dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh ini. Ketahuilah bahwa dia adalah hati. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi kalau hati kita sehat, hati kita bersih, maka seluruh badan kita akan sehat. Bagaimana hati kita bisa sehat kalau makanan kita tidak halal? Nah, makanan kita harus halal agar hati kita, segumpal darah dalam tubuh kita itu sehat, yang menyebabkan seluruh tubuh kita nantinya akan bisa menjadi sehat. Hikmah yang kedua, supaya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dulu itu diceritakan Rasulullah SAW, ada seorang laki-laki yang telah menempuh perjalanan dari jauh sekali, sehingga rambutnya itu terlihat kusut dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit sambil berdoa, wahai Tuhanku, padahal makanannya dari barang haram, minumannya juga dari barang haram, pakaiannya pun terbuat dari bahan yang haram, dan diberi makanan dari yang haram. Maka bagaimana Allah akan memperkenankan doanya? Nah, jadi jika kita berdoa dan ingin doa kita dikabulkan, kita harus membersihkan diri kita dulu, berawal dari makanan yang kita makan. Jangan sampai kita memakan makanan yang haram. Hikmah yang ketiga yaitu dijauhkan dari siksa api neraka. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang berbunyi, Ya Ka'b bin Ujrah, innahu la yadkhulul jannata lahmun nabata min sukhat. Wahai Ka'b bin Ujrah, sesungguhnya tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari makanan yang haram. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Ini berarti kita harus hati-hati betul dalam memakan sesuatu. Jangan sampai kita memakan makanan yang haram, agar doa kita dikabulkan dan kita dijauhkan dari siksa api neraka. Nah, hikmah yang keempat yaitu makanan yang halal dapat menumbuhkan perbuatan yang baik. Rezeki dan makanan yang halal adalah bekal dan sekaligus pengobar semangat untuk beramal soleh. Jadi kalau yang kita makan itu halal, kita berbuat kebaikan itu enteng rasanya. Ini dibuktikan dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun, yaitu surat ke-51 ayat ke-23, yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihah inni bima ta'maluna alim. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Mu'min ayat 51.
Oleh karena itu, murid-murid, menjadi kewajiban kita dan tanggung jawab bagi umat Islam pada umumnya bahwa kita harus berhati-hati dalam memilih makanan yang akan kita makan agar kita melaksanakan kebaikan-kebaikan itu terasa enteng. Dan hendaklah kita senantiasa memastikan setiap makanan yang kita peroleh dan kita makan itu adalah halal menurut syariat Islam, menurut syariat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya perintah Allah adalah untuk tujuan dan kebaikan manusia itu sendiri. Untuk lebih jelasnya dan lebih singkatnya, Pak Guru sudah membuat ringkasan mengenai hikmah mengonsumsi makanan halal sebagaimana yang terdapat pada gambar berikut ini. Bisa murid-murid perhatikan, ada 4 hikmah yang akan kita peroleh jika kita mengkonsumsi makanan yang halal. Sebagaimana yang Pak Guru jelaskan di atas. Yang pertama, kita mendapat kesehatan hati dan jasmani. Yang kedua, supaya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita dijauhkan dari siksa api neraka. Dan yang keempat, makanan yang halal menumbuhkan perbuatan yang baik. Murid-murid, demikian penjelasan singkat dari Pak Guru mengenai pembahasan pertemuan pada kali ini, yaitu membiasakan memakan makanan yang halal. Semoga kita tetap diberi kesehatan, kekuatan, dan selalu dapat memilih makanan yang halal dan dijauhkan dari makanan yang haram. Pak Guru akhiri, mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.